Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Janti Mojo Agung, Bapak Ahmad SPD MT, beserta guru-guru, adik-adik, rekan-rekan siswa SMA Janti. Tidak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa live secara langsung dalam acara wawasan kebangsaan. Kami dari Koramil Mojo Agung beserta rekan-rekan ingin menyampaikan wawasan kebangsaan. Tidak lupa sebelum itu kita mengenalkan diri. Nama saya Surip Suryono, tempat lahir Jombang 25 Agustus 71, jabatan Batituut Koramil Mojo Agung. Alamat tinggal Wonayu Mojo Agung. K2, istri, anak 2. Saya tahun masuk militer 91, jabat tahun 97. Mungkin itu pengenalan dari saya. Mungkin bisa adik-adik bisa komunikasi, bisa lewat mungkin ke Koramil, monggo mampir ke Koramil Mojo Agung. Dan tidak lupa juga karena wabah virus corona ini mungkin adik-adik lebih hati-hati menggunakan masker, cuci tangan sebelum berangkat sekolah, jaga disiplin. Intinya jaga disiplin, kebersihan di rumah masing-masing. Masuk ke tema hari ini, Wasbang, wawasan kebangsaan. Memahami wawasan kebangsaan pendahuluan negara terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu kabupaten provinsi, jumlah penduduk 250 juta. Telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 akan mengancam pecahnya persatuan kesatuan sejarah, membuktikan bahwa perjuangan pendahulu kita dalam mewujudkan kemerdekaan telah mampu mempersatukan berbagai macam keragaman melalui Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang intinya memberi pemahaman Wasbang kepada seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang kehidupan berprofesi. Untuk menambah wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberikan pemahaman, wawasan kebersamaan pada warga negara. Lingkungan ceramah ini hanya mengikuti tentang pemahaman Wasbang diusulkan dengan tata urut. Mungkin dari ruling pendahuluan kondisi bangsa, mengapa Wasbang itu perlu? Lanjut. Pengertian Wasbang. Wasbang mempunyai pengertian cara pandang bangsa Indonesia terhadap keanekaragaman perbedaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian menurut Prokamator Bapak Hatta adalah berkumpulkan masyarakat yang memiliki keinsafan sebagai persekutuan yang tersusun menjadi satu. Pengertian menurut Bapak Proklamator Insinyur Soekarno adalah himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah, merupakan suatu kesatuan geopolitik, geografi, dan politik. Wasnas, pengertian dan secara umum Wasnas adalah cara pandang setiap anak bangsa dalam melihat dan memandang terhadap akumulasi antara Wasbang dan Wasnas. Wasnus yang terbentuk dalam suatu nilai-nilai kebangsaan dan kenusantaraan yang mewujudkan dalam kehidupan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1926, wujudnya serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
serasi dan selaras, artinya memahami akan semua perbedaan yang ada berdasarkan naluri yang sehat untuk hindari dari konflik dan perpecahan. Kondisi bangsa Indonesia, jati diri dan harga diri bangsa ini akan berkembang ditentukan oleh kadar wasbang setiap anak bangsa yang mewujudkan pada semangat patriot, artinya rela berkorban, semangat pantang menyerah, tunduk kepada hukum untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Perkembangan anak bangsa yang telah dinilai dengan sejak masa perjuangan mewujudkan kemerdekaan, masa Orde Reformasi sekarang. Wasbang yang dipahami oleh seluruh anak merupakan tolak ukur dalam mewujudkan kemerdekaan ke dalam satu kesatuan NKRI, serta tolak ukur pada generasi muda dalam mempertahankan NKRI, dan ini dapat disimak pada perjalanan bangsa dari masa ke masa dan bagi generasi ke generasi. Masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, masa ini merupakan gerakan nasional untuk melawan penjajah capai kemerdekaan. Masa pemerintahan Orde Lama, masa ini merupakan masa proses kehidupan berbangsa dan bernegara sejak diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, lahirnya Super Semar 1966. Perjuangan anak bangsa pada masa ini adalah mempertahankan dan mengisi anak bangsa pada masa ini adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan pada saat itu. Antara lain, masa pemerintahan Orde Baru, masa ini merupakan proses kelanjutan dari Orla sejak keluarnya Super Semar 1966. Diangkatlah Bapak B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Republik Indonesia tahun 1998. Adapun perjuangan bangsa dan masa ini adalah membangun dan menegakkan NKRI. Masa pemerintahan Orde Reformasi, masa ini berawal dari krismon yang berkepanjangan menjadi krisis multidimensi. Dampak tuntutan reformasi disusul dengan berhentinya Presiden Soeharto dan diangkatnya B.J. Habibie menjadi presiden yang ketiga Republik Indonesia. Perjalanan reformasi tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, berimplikasi pada berubahnya aspek kehidupan yang kurang dilandasi ikrar Sumpah Pemuda tahun 1926 yang lebih mengedepankan kepentingan individu, kelompok, golongan, dan bersifat kedaerah-daerahan yang rawan terhadap timbulnya konflik antar sesama anak bangsa. Adapun perjalanan reformasi yang mereka tolak ukur, pemahaman wasbang dimiliki oleh sebagai anak bangsa saat ini. Mengapa wawasan kebangsaan itu perlu? Mempertahankan NKRI merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya pemahaman wasbang perlu karena mereka merupakan salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Wasbang dipahami untuk diuraikan dan dalam bentuk 1. Pertahankan NKRI serta antisipasi akibat dari pengaruh globalisasi dan reformasi yang mengarah pada disintegrasi sebangsa. Untuk tetap mewujudkan tugas yang searah dengan proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Untuk tingkatkan toleransi beragama sesuai pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, toleransi beragama harus dimiliki oleh setiap warga negara. Menghargai agama lain, tidak memaksakan kehendak dan tidak memaksakan bahwa agama tertentulah yang paling benar. Sikap inilah yang bisa menjamin
kerukunan antar pemeluk agama di wilayah NKRI. Memahami wawasan kebangsaan ditinjau dari tata bahasa. Memahami berasal dari kata paham yang berarti mengetahui dan mengerti tentang isi yang terkandung dalam wasbang, baik tersirat maupun tersurat, yang apabila dilaksanakan oleh seorang akan dipengaruhi terhadap pola pikir dan pola tindak orang itu sendiri. Pemahaman wasbang adalah untuk mempengaruhi terhadap pola pikir dan pola tindak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan menjamin tetap tegaknya NKRI perlu dimantapkan agar searah dengan perjuangan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, sehingga akan tertanam jiwa patriot pada setiap anak bangsa, dilandasi oleh rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Pemahaman yang dilakukan oleh anak bangsa, rasa kebangsaan memiliki sebagaimana Indonesia terdiri dari kepulauan-kepulauan dan penduduk yang beraneka ragam latar belakang, perlu dipertahankan dan diisi sesuai dengan cita-cita nasional, dan tidak satu pun wilayah yang dikuasai oleh pihak lain sebagaimana yang telah diamanatkan Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pertahankan tanah dan pekarangan yang diartikan pertahankanlah wilayah NKRI. Janji sudah kita dengungkan, tekad sudah kita tanamkan. Semua itu tidak bermanfaat bagi tanah air apabila janji dan tekad tidak kita amalkan dan perbuatan nyata. Hal demikian sangat bertentangan dengan kondisi saat ini yang masih adanya oknum anak bangsa yang lebih suka banyak bicara dan berkomentar tanpa diikuti dengan langkah-langkah konkret, tindakan yang nyata. Paham kebangsaan, memahami bangsanya sendiri yang terdiri karena perjuangan para pendahulu kita, bukan persemakmuran, artinya kemerdekaan yang dimerdekakan oleh sebangsa tertentu, tapi memahami bangsa Indonesia sesuai dengan proklamasi diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlu dipahami dampak dari globalisasi dan reformasi telah merubah aspek kehidupan berbangsa. Dengan paham kebangsaan Sumpah Pemuda antara lain kejadian tarian Cakolele oleh RMSD Ambon yang diekspos secara berlebihan ke seluruh wilayah Nusantara dan dimaafkan sebagai komoditi tertentu tanpa pertimbangan kepentingan nasional yang lebih luas. Semangat kebangsaan merupakan keterpaduan antara rasa kebangsaan dan paham kebangsaan, diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Nilai-nilai kebangsaan di era reformasi sekarang ini telah terjadi degradasi, tidak sesuai dengan semangat kebangsaan para pejuang pendahulu kita yang telah mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengaruh globalisasi dan reformasi sekarang terkontrol dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, merubah watak anak bangsa menjadi a priori apatis dan egois terhadap cita-cita bangsa yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan nyata yang dilakukan oleh anak bangsa bertentangan semangat kebangsaan.
memasyarakatkan kewawasan kebangsaan. Wasbang perlu dimasyarakatkan, disosialisasikan ke tengah kehidupan masyarakat untuk dipahami oleh seluruh warga negara Republik Indonesia melalui dari golongan masyarakat bawah sampai ke golongan masyarakat menengah dan ke atas. Langkah ini dapat dilaksanakan dengan cara melalui ceramah secara langsung, melalui seminar, melalui cara pertemuan kader partai, tokoh politik, para santri, pelajar, mahasiswa diwajibkan untuk menyediakan waktu untuk membahas tentang Wasbang melalui seminar, melalui media cetak, keinginan dan harapan secara umum. Sebagai bangsa yang besar dan kedaulatan keinginan warga negara Republik Indonesia terhadap bangsanya adalah telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tertulis dalam naskah. Keinginan secara khusus tersosialisasinya Wasbang kepada seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa memandang latar belakang, kedudukan, sumber dan profesi. Tertanamnya budaya ini ingin tahu untuk memahami dan memahamkan Wasbang merupakan hal yang mutlak dipahami oleh setiap warga negara. Ditinjau dari kembali materi Wasbang kewirausahaan untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Tumbuh kesadaran masyarakat untuk sosialisasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat secara swadaya. Harapan secara khusus bersatu padunya seluruh masyarakat Indonesia dengan latar belakang keanekaragaman ras dalam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 tetap dipegang teguh oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, sehingga corak yang bersifat individu, kelompok dan kedaerahan akan berubah menjadi corak kebangsaan. Tetap tegak kedaulatan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan, sejak diploma kemerdekaan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengalami berbagai perubahan yang berpeluang pada timbulnya ancaman disintegrasi bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan tonggak sejarah yang dijadikan sebagai pemersatu bangsa untuk menegakkan negara Republik Indonesia. Wasbang perlu dan penting dipahami oleh setiap anak bangsa sebagai pandangan berbangsa dan bernegara dalam menegakkan negara Republik Indonesia sejak masa perjuangan sampai masa era reformasi sekarang ini. Pengimplementasikan dan pemasyarakatan Wasbang melalui tindak dan keteladanan untuk memberikan contoh dan teladan kepada seluruh anak bangsa agar dalam memandang sebangsanya sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Sekian, terima kasih. Sebagai bangsa dan negara, kami mengajak putra-putri generasi muda, mari kita tingkatkan. Negara ini akan kalian pegang. Kalian pada generasi penerus, mudah-mudahan sukses yang akan datang. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.